Perintah Kaisar Naga. Bab 1011 sampai dengan 1020. Audiobook Novel Silat. Episode 102. Tidak masalah apakah saya seorang kultivator jahat atau bukan, yang penting adalah Anda, sebagai Direktur Aliansi Seni Bela Diri, Anda tahu bahwa Yandel adalah seorang kultivator jahat, tetapi Anda acuh tak acuh. Sekarang saya curiga bahwa kalian semua keluarga sekte di Aliansi Seni Bela Diri Anda masih harus berlatih seni jahat, dan Anda sebagai anggota senior aliansi, dia memilih untuk menutupi. Dev menatap Walton dengan dingin dan berkata. Mata Walton menyipit, dan matanya menjadi lebih membunuh, wah, kamu tahu lebih banyak. Saat berbicara, Walton mulai mengeluarkan napas aneh, dan ada juga jejak di dadanya. Dev mengerutkan kening. Dia tidak pernah berpikir bahwa Walton, Direktur Aliansi, juga telah berlatih seni jahat, jadi sepertinya Aliansi Seni Bela Diri telah dibasahi oleh praktisi jahat. Kamu tahu terlalu banyak, kamu harus mati. Desir. Tubuh Walton tiba-tiba menghilang, meninggalkan bayangan di udara dengan kecepatan yang sangat cepat. Bang! Tanpa menunggu reaksi dari Dev, Walton menamparnya dengan telapak tangan, langsung menghancurkan cahaya keemasan yang baru saja pulih di tubuh Dev. Tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan itu rentan di depanku. Walton tidak memberi Dev kesempatan untuk bernafas. Dia meninju dada Dev lagi. Deng deng deng. Tubuh Dev mundur beberapa langkah, dan dadanya semakin tenggelam. Di hadapan Walton, puncak Wusong, tubuh Dev kuat, tetapi masih tidak ada cara untuk menolaknya. Bang-bang. Dengan pukulan terus-menerus, tubuh Walton seperti bintang jatuh, berkedip dan menghilang terus-menerus, dan setiap kedipan akan meninggalkan pukulan berat pada tubuh Dev. Dev mengertakkan gigi dan menahan pukulan ganas ini, tetapi kecepatan Walton terlalu cepat, dan Dev tidak bisa melihat sosok Walton sama sekali. 9 klon bayangan. Jadi lebih menyilaukan. Dev tahu bahwa jika ini terus berlanjut, dia akan terbunuh cepat atau lambat, dan tiba-tiba sosoknya melintas, dan satu demi satu klon muncul. Kecepatan Dev juga meningkat secara ekstrim, dan klon bayangan mulai muncul ke segala arah. Saat kecepatan Dev meningkat, sosok Walton mulai perlahan muncul di depan Dev. 4 avatar bayangan, yang merupakan tubuh Dev, menyerang Walton bersama-sama. Terlalu banyak berhayal. Walton mendengus dingin, dan kemudian meninju, tetapi pukulan ini berubah menjadi bayangan tinju yang tak terhitung jumlahnya. Bayangan tinju ini mengenai klon bayangan itu, dan klon bayangan itu langsung hancur dan menghilang tanpa jejak. Pada akhirnya, hanya tubuh Dev yang tersisa, dan Walton segera meninjunya. Di bawah pukulan ini, cahaya hitam tiba-tiba muncul dari tubuh Walton, dan napas mengerikan itu langsung membuat Dev mundur. Dan tubuh Walton terbungkus tinta hitam seperti cahaya, seperti memakai lapisan armor hitam. Hitam bersinar dengan cahaya aneh di bawah sinar matahari. Hancur dan menghilang tanpa jejak. Dev, jika aku tidak membunuhmu hari ini, pada waktunya, anak sepertimu pasti akan menjadi masalah bagi Aliansi Seni Bela Diri. Cahaya dingin melintas di mata Walton, dan pita hitam menghantam dada Dev dengan ganas. Tubuh Dev terbang keluar dan jatuh dengan keras ke tanah, depresi di dadanya sedikit lebih dalam. Seteguk darah menyembur keluar, dan Dev tidak bisa lagi menahan jatuhnya organ dalam. Melihat Dev yang terluka parah, Walton berjalan perlahan, menatap Dev di tanah dan berkata, "Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir." Cahaya hitam menyilaukan mengembun di kepalan tangan Walton lagi. Berhenti. 3 aura bergegas ke arahnya, dan ketika Walton melihat ini, cahaya hitam di tubuhnya menghilang seketika. Mereka adalah Yuki, Ellie dan Winston bergegas. Melihat Dev yang terluka parah di tanah, Yuki dan Ellie buru-buru bergegas. Direktur Kuo, Tuan Si mengatakan bahwa Anda tidak diizinkan untuk membunuh Tuan Chen, tetapi Anda ingin membunuhnya. Saya harus melaporkan masalah ini kepada Tuan Si. Winston memelototi Walton. Walton memandang Winston dan Yuki yang datang, dan tiba-tiba sudut mulutnya terangkat. Siapa bilang aku melakukan sesuatu pada Dev? Begitu. Jika kita tidak datang ke sini sekarang, Anda akan membunuh Tuan Chen. Winston berkata dengan keras. Kamu tidak melihat apa-apa, karena orang mati tidak melihat sesuatu.
Setelah Walton selesai berbicara, aura mengerikan langsung menyelimuti Winston dan yang lainnya. Dia akan membunuh semua orang dan membungkam mereka. Hanya ketika orang-orang ini mati rahasianya tidak akan bocor. Melihat niat Walton untuk membunuh, Winston terkejut. Direktur Quo, kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Saya adalah pemilik pavilion pelindung hukum, jika kamu membunuhku, kamu akan berurusan dengan pejabat. Winston ingin menggunakan status pemerintah resminya untuk menekan Walton, tapi itu jelas tidak berguna, karena Walton ingin membunuhnya. Winston, jika aku membunuhmu sekarang, siapa yang bisa membuktikan bahwa aku membunuhmu? Tidak ada yang bisa membuktikannya, bahkan jika kamu seorang pejabat, apa yang bisa dilakukan pejabat atas padaku? Walton tersenyum dingin. Kali ini, Winston benar-benar panik, menghadapi Walton, yang berada di puncak-puncak Wuzong. Mereka tidak memiliki peluang untuk menang. Sekarang Walton tidak menyembunyikan satu jari pun, bahkan jika aura di tubuhnya sedikit diperkuat, Winston tidak tahan lagi. Kedua gadis Yuki dan Ellie, meskipun mereka memiliki kekuatan, jika berurusan dengan Wuzong puncak, itu adalah mimpi bodoh. Dev telah didukung oleh Yuki dan Ellie saat ini. Dia memandang Walton, yang penuh dengan niat membunuh, dan ekspresinya menjadi sangat serius. Walton, jika kamu berhenti, aku tidak akan melihat apapun yang terjadi hari ini. Dev mulai berkompromi. Jika itu hanya dirinya sendiri, Dev masih memiliki kemungkinan untuk melarikan diri, tetapi sekarang Yuki dan Ellie ada di sana, dan Winston, dengan kekuatan Winston, dia tidak dapat melarikan diri. Untuk orang-orang di sekitarnya ini, Dev harus berkompromi. Hahaha, Dev, kamu pengecut, tapi sudah terlambat, kamu tahu terlalu banyak, jadi kamu harus mati. Setelah Walton selesai berbicara, dia meninjunya, dan cahaya hitam meledak, berubah menjadi binatang buas dan bergegas langsung ke Dev dan yang lainnya. Ketika Dev melihat ini, dia menggertakkan giginya dan mendesak cahaya keemasan di tubuhnya, dia melompat dan menghadapi pukulan Walton. Bang! Tabrakan besar secara langsung menyebabkan tubuh Dev jatuh dengan keras. Seteguk darah menyembur keluar, dan tubuh emas Dev mulai retak, dan cahaya keemasan di tubuhnya mulai redup lagi. Namun, Dev mencoba yang terbaik untuk memblokir, sehingga Yuki dan yang lainnya tidak menderita kerugian apapun. Dev. Wanyuan. Yuki dan Ellie mendukung Dev dengan wajah tertekan. Ya. Kamu masih bisa menahan pukulanku dan tidak mati, tetapi pukulan ini, aku ingin melihat apakah kamu masih bisa bertahan. Cahaya hitam di tubuh Walton mulai bersinar terus-menerus, dan tidak lagi disembunyikan. Melihat cahaya hitam di tubuh Walton, Winston membuka mulutnya lebar-lebar karena terkejut. Aku menghentikannya, kamu mengambil kesempatan untuk lari. Mata Dev sedikit menyipit, dia tahu bahwa dia akan bekerja keras hari ini, jika tidak Yuki dan Ellie harus menjelaskannya di sini. Dev, kita tidak pergi, kita akan mati bersama. Ellie meneteskan air mata dan menggelengkan kepalanya. Kami belum tentu akan mati. Mata Yuki tiba-tiba menjadi dingin, lalu dia mengeluarkan belati dan menebas ke arah lengannya. Sebuah luka muncul, dan darah merah cerah mengalir keluar. Dev, minumlah. Yuki menyerahkan luka itu kepada Dev. Melihat luka merah di lengan Yuki, Dev tidak tahan. Dev, jika kamu tidak minum, maka kita semua akan mati. Yuki mendesak Dev. Dev mengertakkan gigi, meletakkan mulutnya tepat di depannya, dan mulai menghisap darah Yuki. Walton melihat pemandangan di depannya, dan langsung terpana. Dia tidak bisa mengerti apa yang dilakukan Dev dan yang lainnya ketika kematian sudah dekat. Segera, darah Yuki memasuki tubuh Dev, dan darah Dev mulai mendidih. Kekuatan spiritual tak berujung berlarian di tubuh Dev, dan bahkan kristal naga berubah menjadi merah darah saat ini. Seluruh tubuh Dev dipenuhi dengan aura berdarah manik. Perlahan mengangkat kepalanya, Dev menatap Walton, matanya merah, dan semangat juang yang keluar dari tubuhnya langsung menekan nafas Walton. Walton terkejut dan menatap Dev dengan kaget. Dia tidak mengerti mengapa Dev, yang jelas-jelas lemah barusan, tiba-tiba berubah penampilan puncak kembali setelah meminum darah Yuki. Napas di tubuhnya meningkat, dan kekuatannya jelas meningkat banyak. Jika aku berada di puncak dunia Wuzong, aku pasti akan membunuhmu dalam satu gerakan.
Cahaya keemasan di tubuh Dev meroket, menyilaukan seperti matahari di musim panas yang panas itu. Ekspresi Walton tenang, dan dia tahu bahwa apa yang dikatakan Dev adalah kebenaran. Sekarang Dev hanya Wusong peringkat pertama, dia bisa membunuh Wusong peringkat 7 seperti Yandel, dan dia juga bisa bertarung melawan Wusong puncaknya sendiri. Jika Dev benar-benar mencapai puncak Wusong, itu akan mengerikan. Saat itu, saya takut bahkan setengah langkah Wu Hou tidak akan menjadi lawan Dev. Untuk menghadapi Dev, Wu Hou harus dikirim. Kamu tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk mencapai puncak Wusong, karena hari ini kamu akan mati. Setelah Walton selesai berbicara, sinar cahaya hitam keluar dari tubuhnya, dan sinar cahaya dari seluruh tubuhnya terus menyatu menuju tanda di dada Walton. Tanda ini berkedip di awal, dan akhirnya menjadi sangat terang, dan energi besar menyebar dari tanda itu. Walton, kamu benar-benar berlatih segel iblis? Winston melihat tanda di dada Walton dan berkata dengan kaget. Dev tidak tahu apa itu segel iblis, tetapi dia dapat yakin bahwa segel iblis itu pasti sangat kuat. Tubuh Walton perlahan melayang di udara, dan tanda di dadanya mulai menelan semua kekuatan di sekitarnya. Bahkan sinar matahari di langit diserap. Segera awan gelap menutupi matahari, dan langit menjadi gelap. Merasakan paksaan ini, tubuh Winston jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk, paksaan besar membuatnya tidak bisa bergerak sama sekali. Dan Yuki dan Ellie mengertakkan gigi, menahan tekanan. Namun segera, tekanan pada Yuki dan Ellie menghilang, dan Winston juga bangkit dari tanah. Saya melihat bahwa tubuh Dev juga perlahan mencapai udara, dan cahaya keemasan langsung menyelimuti Yuki dan yang lainnya, menghalangi paksaan. Yuki dan yang lainnya mendongak, seolah-olah ada dua matahari di langit, satu memancarkan cahaya keemasan dan yang lainnya memancarkan cahaya hitam. Yuki dan yang lainnya memiliki Dev untuk melindungi mereka, tetapi Rei, yang telah berada di sisinya, tidak beruntung. Dia merasakan paksaan ganda Dev dan Walton. Meskipun Rei berada di ranah Wusong, tubuh langsung hancur dan berubah menjadi bola kabut darah. Pada saat ini, Dev menahan tekanan dari tubuh Walton, dan seni konsentrasi hati di tubuhnya berjalan seperti orang gila. Napas Dev menjadi lebih kuat, dan kecemerlangan emas berkedip di sekitar Dev. Merasakan perubahan aura Dev, Walton sedikit mengernyit, dia tahu bahwa jika dia harus membunuhnya sekarang, jika tidak, kekuatan Dev akan benar-benar naik ke tingkat yang menakutkan. Pergi ke neraka. Walton berubah menjadi sambaran petir hitam dan menyerang Dev dengan energi tak berujung. Ekspresi Dev bermartabat, otot-ototnya keras, dan setiap bagian tubuhnya mengandung kekuatan spiritual yang tak ada habisnya. Di permukaan kulit, lapisan kekuatan spiritual itu seperti lapisan baju besi transparan. Menghadapi Walton, Dev tidak berani hanya menggunakan daging untuk melawan. Bergemuruh. Akhirnya, Walton menabrak tubuh Dev, dua sinar cahaya tersebar, dan awan gelap di langit tersapu oleh gelombang kejut besar ini. Pohon-pohon di sekitarnya tumbang satu demi satu, dan seluruh area sejauh ribuan meter menjadi berantakan. Sosok Dev jatuh dengan cepat, dan akhirnya menyentuh tanah, menghancurkan tanah menjadi lubang yang dalam. Dan Walton tidak jauh lebih baik, tubuhnya bergoyang. Dia akhirnya jatuh ke tanah, dan mundur beberapa langkah. Wajah Walton pucat, darah mulai muncul di sudut mulutnya, dan tanda yang melintas di dada Walton ternyata retak. Melihat Dev yang terjatuh dan berdiri lagi, Walton sakit kepala, dia merasa bahwa Dev adalah pria kecil yang tak terkalahkan. Melihat Yuki menyerahkan luka itu kepada Dev lagi dan membiarkan Dev menghisap darahnya, Walton akhirnya ingin berhenti. Dia benar-benar tidak mengerti apa yang berbeda dari tubuh Yuki, mengapa kekuatan Dev tiba-tiba meningkat setelah meminum darahnya. Aku membiarkan kamu tidak mati hari ini, jika kamu berani berbicara omong kosong di masa depan, kamu akan mati tanpa tempat untuk dimakamkan. Setelah Walton selesai berbicara, tidak ada jejak sosoknya setelah beberapa kilatan. Setelah Walton pergi, tubuh Dev roboh. Dev. Tuanyuan. Yuki dan Ellie buru-buru bergegas. Aliansi Bela Diri Kyoto. Walton duduk di aula dengan wajah pucat, darah di tubuhnya berjatuhan, dan pertempuran dengan Dev membuat Walton terluka parah. Segera, Douglas Si masuk dan sedikit mengernyit saat melihat Walton seperti itu. Walton, apa yang terjadi? Douglas Si bertanya.
Pemimpin aliansi, saya berharap Dev terlalu sesat. Z dari Gerbang Perak dan Yandel dari keluarga Xuanyuan telah dibunuh oleh Dev. Di masa depan, tidak akan ada lagi dua keluarga ini di Kyoto. Walton berkata dengan sungguh-sungguh. Apa yang terjadi? Bukankah aku mengirimmu untuk melihatnya? Apakah kamu tidak bisa menghentikan Dev itu? Douglas Zi mengerutkan kening lebih dalam. Walton menggelengkan kepalanya dan memberitahu Douglas Zi apa yang terjadi. Ketika dia mendengar bahwa Dev telah menghabisi energi Yandel dan kekuatannya tiba-tiba meningkat dengan menghisap darah Yuki, Douglas Zi berpikir keras. Setelah beberapa saat, Douglas Zi berkata perlahan, mungkinkah Dev juga seorang kultivator jahat? Tidak bisakah dia berhasil mengolah teknik yang mirip dengan menyerap bintang? Aku juga sangat curiga, tetapi setelah dia menghisap darah gadis itu, kekuatannya tiba-tiba meningkat, bagaimana kamu bisa menjelaskannya? Walton tidak mengerti mengapa Dev meningkatkan kekuatannya dengan menghisap darah manusia. Mereka telah berurusan dengan banyak kultivator jahat, dan mereka belum pernah mendengar latihan apapun yang dapat menyedot darah manusia untuk meningkatkan kekuatan mereka. Ini seharusnya tidak ada hubungannya dengan Dev, masalahnya seharusnya gadis itu. Mata Douglas Zi bersinar dengan sedikit cahaya, dan kemudian melanjutkan, penghancuran Gerbang Perak dan keluarga Xuanyuan oleh Dev, Anda harus menekannya terlebih dahulu, dan jangan dipublikasikan. Keluarlah, kamu hanya perlu mengumumkannya, Dev tidak mematuhi kepemimpinan selama percobaan dan terluka parah olehmu, dan hal-hal lain tidak boleh disebutkan. Mengerti? Walton mengangguk. Douglas Zi melambaikan tangannya dan mengirim Walton pergi, tetapi dia langsung pergi ke ruang bawah tanah di halaman belakang. 3 hari kemudian, Dev perlahan membuka matanya di pavilion gunung tanpa bayangan. Dev, kamu sudah bangun. Melihat Dev sudah bangun, Yuki dan Ellie bergegas. Dev melihat sekeliling, sudah berapa lama aku koma? Di mana ini? Tuan Chen, Anda telah koma selama 3 hari. Anda di pavilion gunung tanpa bayangan. Larry Zhao melangkah maju dan berkata. Dev tiba-tiba berdiri, mengerutkan kening dan berkata. Apakah ada orang yang mengganggumu selama 3 hari ini? Tidak, 3 hari ini sangat sunyi, dan bahkan berita bahwa Gerbang Perak dan keluarga Xuanyuan hampir hancur. Banyak orang masih tidak mengetahuinya, dan itu belum menyebar. Jadi Walton baru saja mengumumkannya di forum seni bela diri dan disebutkan karena Anda berada di masa percobaan, untuk ketidaktaatan kepada kepemimpinan, dia terluka parah dan memberi pelajaran. Kata Larry Zhao. Dev merenung sejenak. Dia tahu bahwa masalah pemenggalan kepala Z Cheng dan Yandel Xuanyuan pasti telah ditekan oleh aliansi seni bela diri. Adapun mengapa aliansi seni bela diri ingin menekan masalah ini, dia pasti takut orang besar akan turun untuk menyelidiki. Masalah dibuat sepele, sehingga rahasia mereka bisa disembunyikan. Apakah kamu ingin mengubah hal-hal besar menjadi hal-hal kecil? Aku hanya tidak mengikuti kata hatimu. Niat membunuh muncul di mata Dev. Pada saat ini, Winston datang dan melihat bahwa Dev sudah bangun. Dia sangat senang. Tuan Chen, Anda sudah bangun, ini sangat bagus. Saya telah melaporkan kepada Tuan Xi bahwa Walton mempraktikkan kekuatan jahat, dan memberitahu Tuan Xi. Walton bukan satu-satunya di aliansi seni bela diri ini yang mengembangkan seni jahat. Apa yang Tuan Xi katakan? Tanya Dev. Dia, Winston tampak kesepian untuk sementara waktu, Tuan Xi tampaknya tidak percaya apa yang saya katakan sama sekali. Jika itu aku tidak akan mempercayainya dengan mudah. Bagaimanapun, aliansi seni bela diri berakar kuat di Kyoto, dan itu juga mencakup 80% dari keluarga sekte di seluruh dunia seni bela diri Kyoto. Tanpa bukti yang pasti, bagaimana caranya Tuan Xi percaya? Dia tidak mungkin akan menyelidiki aliansi seni bela diri hanya dengan satu kata dari Anda. Dev berkata perlahan. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus membiarkan aliansi bela diri itu merajalela, dan tidak ada cara untuk menghadapinya? Winston marah. Jika Anda ingin membuat mereka menunjukkan wajah asli mereka, Anda harus membuat mereka harus kacau. Dev melihat keluar dengan mata yang dalam, dan sepertinya memiliki ide di dalam hatinya. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Tuan Chen, apa yang ingin Anda lakukan?
Sekarang Anda hampir memusnahkan gerbang perak dan keluarga Xuanyuan, dan Anda juga telah membentuk perseteruan dengan aliansi seni bela diri. Hal terpenting bagi Anda sekarang adalah meninggalkan ibu kota. Cepat cari tempat untuk bersembunyi dulu, dan tunggu sampai kamu cukup kuat. Sudah waktunya untuk kembali. Winston membujuk Dev dan Raja Kepiting. Tuan Chen, Tuan Pavilion Zhao benar. Anda harus meninggalkan ibu kota sekarang. Ini sudah menjadi tempat yang salah. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang menginginkan hidup Anda. Larry Zhao juga membujuk Dev. Dev tersenyum ringan, saya tidak akan melarikan diri. Kali ini, saya akan bertarung dengan aliansi seni bela diri secara terbuka dan jujur. Jika saya melarikan diri kali ini, semua orang di sekitar saya akan menderita. Dev tahu bahwa bahkan jika dia melarikan diri, orang-orang di sekitarnya akan menderita. Pavilion Gunung Tanpa Bayangan adalah contohnya. Alasan mengapa Pavilion Gunung Tanpa Bayangan hampir musnah adalah karena diriku sendiri. Jika Dev tidak muncul pada waktu itu, tidak akan ada Pavilion Gunung Tanpa Bayangan lagi. Dan Pavilion Gunung Tanpa Bayangan adalah aula Istana Naga Langit, tetapi karena itu hampir dihancurkan 2 kali, Dev tidak bisa menerimanya. Kata-kata Dev membuat Winston dan Larry Zhao terdiam, karena Dev benar, jika Dev melarikan diri sekarang, Pavilion Gunung Tanpa Bayangan pasti akan hancur, dan keluarga bayi yang mengikuti Dev sangat dekat. Aku juga takut akan terkena pukulan berat. Dev, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Yuki memandang Dev dan bertanya. Gate Master Zhao, tolong bantu saya menghubungi wartawan media di Kyoto, saya ingin mengumumkan sesuatu. Dev berkata kepada Winston. Tuan Chen, apakah Anda ingin? Winston ingin bertanya kepada Dev apa yang ingin dia umumkan, tetapi dia diinterupsi oleh Dev yang melambaikan tangannya. Melihat Dev tidak mengatakan apa-apa, Winston tidak bertanya lagi, mengangguk dan pergi. Larry Zhao. Dev memandang Larry Zhao dan berteriak dengan nama depannya. Larry Zhao tertegun sejenak, karena Dev biasanya memanggilnya Larry Zhao dan dia tidak mengerti apa yang terjadi kali ini. Tuan Chen. Larry Zhao bergegas maju dan menundukkan kepalanya dengan hormat. Kamu pergi bersama sisa Pavilion Gunung Tanpa Bayangan, biarkan Yuki dan Ellie bergabung denganmu, dan dengan cepat mengintegrasikan kekuatan keluarga Gerbang Perak dan Xuanyuan di bawah komandomu. Aku ingin seluruh dunia seni bela diri Kyoto tahu bahwa Pavilion Gunung Tanpa Bayangan adalah kekuatanku, saya ingin berakar dan tumbuh di dunia seni bela diri Kyoto. Mata seperti obsidian Dev memancarkan cahaya dingin dan ganas, dan dia akan bekerja keras di Kyoto. Seperti yang diperintahkan. Ketika Larry Zhao mendengar ini, dia langsung menjawab keras. Yuki dan Ellie sangat terkejut. Mereka tidak mengerti, sejak kapan Pavilion Gunung Tanpa Bayangan menjadi kekuatan Dev. Meskipun mereka tidak mengerti, mereka tidak mengajukan pertanyaan. Sebagai wanita Dev, mereka hanya akan mendukung Dev tanpa syarat. Dengan Yuki dan Ellie mengikuti Larry Zhao, Dev tidak perlu khawatir tentang apa yang akan disebabkan oleh bajingan kecil lainnya di keluarga Gerbang Perak dan Xuanyuan. Setelah Larry Zhao membawa orang-orang pergi, Dev juga bangkit dan berjalan menuju keluarga Bai. Karena Dev bermaksud untuk membangun pijakan di Kyoto, dia juga perlu mengandalkan kekuatan keluarga Bai. Meskipun keluarga Bai tidak memiliki pengaruh apapun di dunia seni bela diri, keluarga Bai memiliki banyak industri dan terkenal di lingkaran bisnis Kyoto. Gedung Putih Kyoto. Ekspresi Richard Bai sangat serius di aula villa keluarga Bai, banyak anggota keluarga Bai tingkat tinggi berkumpul bersama. Zach, bagaimana informasi yang saya minta untuk Anda tanyakan? Richard Bai bertanya pada Zachary. Kakek, tidak ada yang tahu seperti apa Tuan Chen sekarang, tetapi melihat informasi yang dirilis oleh aliansi seni bela diri, Tuan Chen seharusnya terluka parah oleh Walton Kuo, dan akan sulit baginya untuk pulih untuk sementara waktu. Zachary berkata dengan ekspresi rendah. Hei! Richard Bai menghela nafas tak berdaya ketika mendengar ini. Dia menempatkan semua keluarga Bai pada Dev karena dia tahu status Dev sebagai seorang kultivator. Tetapi sekarang tampaknya kekuatan Dev masih terlalu lemah dan waktu pertumbuhannya terlalu singkat. Patriark, kamu harus memutuskan sesegera mungkin, diperkirakan Simpson Kin akan segera datang.
Seorang eksekutif tingkat tinggi berdiri dan berkata kepada Richard Bay. Apa yang harus diputuskan? Keluarga Bay kami selalu bersaing dengan keluarga Qin. Mereka ingin mencaplok properti keluarga Bay saya. Itu angan-angan. Bukan masalah besar untuk bertarung dengan mereka. Zachary menggertakkan giginya dan berkata dengan marah. Setelah aliansi seni bela diri mengumumkan bahwa Dave terluka parah oleh Walton Kuo, keluarga Qin mulai menyusahkan keluarga Bai dan meminta keluarga Bai untuk menyerahkan semua harta benda mereka dan keluar dari ibu kota dalam waktu 3 hari. Tuan muda kecil, jangan marah, jika hanya Simpson Qin, keluarga Bai kami tidak takut, dan kami dapat bertarung dengan mereka, tetapi jika Seth Qin, anak kedua dari keluarga Qin, telah kembali, di mana kami berada? Bisakah keluarga Bai melawan? Hanya perlu satu Seth Qin bisa menghancurkan semua keluarga Bai kita. Seorang eksekutif tingkat tinggi membujuk Zachary. Mendengar ini, Zachary berhenti berbicara, karena ini semua benar. Seth Qin adalah Wuzong, dan jika dia ingin menghancurkan keluarga Bai mereka, itu hanya masalah gerak tubuh. Tepat ketika semua orang terdiam, ledakan tawa arogan tiba-tiba datang. Hahaha, 3 hari telah tiba, hal yang lama tidak perlu dipikirkan. Apakah Anda ingin menyerahkan properti dengan patuh dan keluar dari ibu kota? Atau apakah Anda ingin mempertahankannya dengan nyawa semua orang di keluarga Bai Anda? Simpson Qin memimpin seseorang ke aula rumah Bai dengan wajah arogan, lalu seseorang memindahkan kursi dan duduk tepat di depan Richard Bai. Melihat bahwa Simpson Qin adalah satu-satunya orang yang datang ke sini, dan Seth Qin tidak mengikuti, wajah Richard Bai menjadi sedikit lebih baik. Simpson Qin, meskipun Anda dan saya selalu berselisih, tetapi kami belum mencapai titik membantai. Apakah terlalu banyak bagi Anda untuk mengusir keluarga Bai kami keluar dari ibu kota sekarang? Anda melakukan ini, apakah kamu tidak takut dengan aliansi bela diri Kyoto akan menghukum keluarga Qinmu? Richard Bai bertanya pada Simpson Qin dengan wajah dingin. Hahaha, ketika Simpson Qin mendengar ini, dia tertawa lagi. Orang tua, apakah Anda bingung? Jika tidak ada saran dari atas, haruskah saya melakukannya? Sejujurnya, Dave bocah itu menyinggung Marshal Aliansi Seni, dan keluarga Bai Anda sekutu anak laki-laki Dave. Jadi saya datang untuk mengambil alih keluarga Bai Anda, yang juga merupakan inspirasi dari Aliansi Seni Bela Diri. Anda tidak perlu menggunakan aliansi seni bela diri untuk menindas saya. Kata-kata Simpson Qin membuat wajah Richard Bai berubah, dan seluruh dirinya menjadi bodoh. Jika ini dipicu oleh aliansi seni bela diri, bukankah keluarga Bai mereka akan selesai, dan tidak akan ada harapan sama sekali? Simpson Qin, jangan khawatir, saya tidak percaya kata-kata Anda, dan properti keluarga Bai kami tidak akan pernah diserahkan kepada Anda. Zachary berkata dengan tajam. Tepat setelah Zachary selesai berbicara, dia mendengar ledakan keras di luar, dan sebuah villa di area villa keluarga Bai tiba-tiba runtuh. Segera setelah itu, Seth Qin berjalan ke aula perlahan, Simpson Qin buru-buru bangkit dan menawarkan tempat duduknya kepada saudara keduanya. Jika kamu tidak membayar, maka semua keluarga Bai kamu akan berakhir seperti villa itu sekarang. Seth Qin berbicara perlahan, tetapi aura dingin dan mendominasi di tubuhnya membuat wajah Zachary menjadi pucat, dan dia langsung duduk di tanah. Seorang Grandmaster kecil hanya menahan aura yang muncul dari lebih dari satu Wuzong. Melihat ini, ekspresi Richard Bai menjadi sangat sulit untuk dilihat. Saya harap Anda akan memberi saya lebih banyak waktu. Properti keluarga Bai kami sangat besar. Bahkan jika itu diserahkan kepada keluarga Qin Anda sekarang, Anda tidak dapat mengelolanya sama sekali. Richard Bai ingin menunda beberapa waktu, pikirkan cara. Orang tua, kamu tidak perlu berpikir untuk menunda-nunda, kamu hanya perlu menyerahkan semua properti, dan kami akan mengelolanya sendiri. Simpson Qin berkata, lalu melihat ke arah atas keluarga Bai, dan berkata kepada seorang pria paruh baya berkacamata dan lembut, Manajer Tian, dapatkah Anda mengelola industri keluarga Bai? Saya melihat manajer Tian bergegas maju beberapa langkah, berjalan dengan hormat di depan Simpson Qin dan berkata, Tuan Qin, saya tahu semua properti keluarga Bai dengan sangat baik, dan tentu saja saya bisa mengelolanya. Saya punya daftar dari properti keluarga Bai di sini, tolong lihatlah. Manajer Tian menyerahkan file ke Simpson Qin. Simpson Qin bahkan tidak melihatnya, tetapi menatap Richard Bai dengan wajah bangga.
Melihat ini, Richard Bai gemetar karena marah, wajahnya membiru, dan seluruh tubuhnya berkedut. Kakek. Melihat ini, Zachary bergegas maju dan mencubit Richard Bai dengan tangannya. Perlahan, Richard Bai datang, memelototi manajer Tian dan berkata, "Manajer Tian, keluarga Bai saya memperlakukan Anda dengan baik, tetapi Anda benar-benar mengkhianati saya." Manajer Tian tersenyum ringan, "Tuan, seperti kata pepatah, mereka yang mengetahui urusan saat ini adalah pemenang." Dalam situasi ini, kualifikasi apa yang dimiliki keluarga Bai untuk bersaing dengan keluarga Qin? Menurut pendapat saya, Anda harus menyerahkan properti Anda dengan patuh, keluar dari Kyoto, dan tinggalkan catatan untuk dirimu sendiri mencari kehidupan kecil. Kamu. Darah Richard menyembur keluar. Kakek, Zachary buru-buru membantu Richard Bai untuk menyeka. Apakah kalian berpikir dengan cara yang sama seperti dia? Tangan Richard Bai gemetar saat dia menunjuk pejabat tinggi lainnya dan bertanya. Pejabat tingkat tinggi itu saling memandang, dan kemudian mereka semua perlahan melangkah maju dan berjalan ke sisi Simpson Qin. Melihat adegan ini, Richard Bai sekali lagi menyemburkan seteguk darah tua. Hahaha, Simpson Qin tertawa arogan, "Aku abadi, lihat tidak ada apa-apa, ini untuk mengetahui urusan saat ini, kamu juga tahu fase pada akhirnya, selamatkan kami dari melakukannya." Wajah Richard Bai sangat jelek, tubuhnya gemetar, dia tidak tahu harus berkata apa. Pada titik ini, apalagi yang bisa dia lakukan selain menyerahkan properti keluarga Bai? Zach, ambil segelnya. Richard Bai menutup matanya perlahan, dan tampaknya telah menua beberapa saat. Kakek, apakah kita benar-benar ingin menyerahkan semua properti keluarga Bai? Zachary menggertakkan giginya, dia sangat tertekan, dia tertekan oleh harta keluarga Bai, dan dia juga tertekan oleh tubuh Richard Bai. Bayar. Apa yang bisa kita lakukan jika kita tidak membayarnya? Richard Bai melambaikan tangannya. Zachary juga tidak berdaya, jadi dia hanya bisa mengeluarkan segel Richard Bai. Saya mengatakan bahwa jika saya ingin melindungi keluarga Bai, saya pasti akan menutupinya. Jika saya ingin mendapat manfaat dari keluarga Bai, haruskah Anda bertanya kepada saya? Pada saat ini, Dev berjalan perlahan. Melihat Dev muncul, Richard Bai dan Zachary sangat gembira. Tuan Chen. Richard Bai tiba-tiba berdiri dan berteriak dengan penuh semangat. Dev berjalan ke Richard Bai, meminta Richard Bai untuk duduk, lalu berbalik untuk melihat Simpson Qin dan Seth Qin dan berkata, "Dengan kemampuan kecilmu, apakah kamu ingin mencaplok keluarga Bai?" Melihat wajah Dev, Simpson Qin dan Seth Qin sangat jelek, mereka tidak pernah berpikir bahwa Dev akan datang, dan melihat Dev, bagaimana dia tidak terluka? Dev, kita di sini hanya untuk membicarakan bisnis secara normal. Seth Qin berdiri dari kursinya. Meskipun dia juga seorang wusong, Seth Qin sangat sadar diri, dan dia tahu bahwa dia sama sekali bukan lawan Dev. Ketika Dev mampu membunuh Ichiro Watanabe di kompetisi internasional, Seth Qin tahu saat itu bahwa dia bukan lagi lawan Dev. Sekarang periode waktu ini telah berlalu, aura Dev jelas telah meningkat banyak, dan Seth Qin bukan lagi lawan. Dev, bukankah kamu terluka parah? Simpson Qin bingung dan berkata. Cedera parah. Dev mencibir, hanya mengandalkan barang seperti Walton, bisakah dia juga melukaiku dengan serius? Mata Dev penuh dengan penghinaan, tetapi kalimat ini membuat hati saudara-saudara Qin meledak. Walton adalah puncak wusong, dan dengan sentuhan jari, mereka dapat dimusnahkan. Dev bahkan tidak peduli dengan orang seperti itu. Dev, kami di sini hanya untuk membicarakan bisnis. Karena Patriark Bai tidak ingin berbicara, kami akan segera pergi. Seth Qin berkata, mengedipkan mata pada Qin Xiao, dan segera ingin membawa orang pergi. Ingin pergi? Mata Dev sedikit menyipit, lalu dengan lambaian tangannya, kedua pintu itu langsung tertutup. Ekspresi Seth Qin dan Simpson Qin langsung berubah jelek, dan mereka berbalik untuk melihat Dev. Dev, Raja Kepiting, kami. Seth Qin ingin mengatakan sesuatu, tetapi terganggu oleh gelombang Dev. Aku tidak peduli apakah kamu di sini untuk membicarakan bisnis atau tidak. Aku sedang dalam suasana hati yang buruk hari ini, jadi kalian berdua harus mati. Dev berkata dengan tenang. Seorang master hebat, seorang wusong,
di mata Dev, dia akan membunuh jika dia sudah berkata. Itu seperti mencubit dua semut sampai mati. Setkin sedikit mengernyit, Dev, jangan menipu orang terlalu banyak, meskipun kekuatanmu lebih kuat dariku, tetapi jika aku bekerja keras, aku bisa membuat sungai darah mengalir di sini. Sungai darah. Mulut Dev datar, kamu masih belum memiliki kemampuan itu? Setelah Dev selesai berbicara, aura di tubuhnya tiba-tiba meletus, dan kemudian aura mengerikan ini langsung menyelimuti dua saudara Qin. Merasakan napas mengerikan di tubuh Dev, Simpson Qin jatuh berlutut dengan bunyi gedebuk, dan retakan muncul di tanah di bawah lututnya. Dan Setkin, yang adalah Wuzong, menggertakkan giginya dan melawan paksaan ini. Dev memandang keduanya dengan ekspresi santai, matanya penuh dengan penghinaan. Biar kutunjukkan padamu apa itu sungai darah. Suara Dev jatuh. Bang! Tiba-tiba, Setkin hanya merasakan ledakan di telinganya, menoleh untuk melihat, dan dia langsung muntah. Saya melihat Simpson Qin yang berlutut di lantai, tetapi sayangnya kepalanya langsung dihancurkan oleh paksaan besar, dan darah berceceran di lantai. Adik ketiga. Setkin berteriak dengan mata merah. Sementara yang lain tercengang, Dev tidak bergerak, tetapi dia langsung meniup kepala Simpson Qin, yang tidak dapat dipercaya bagi mereka. Ketika Richard Bai melihat adegan ini, dia sangat senang dan gembira. Semakin kuat Dev, semakin bermanfaat bagi keluarga Bai mereka. Tampaknya dia membuat taruhan yang tepat dengan mempertaruhkan keluarga Bai pada Dev. Dev, aku bertarung denganmu. Setkin memandang Simpson Qin yang telah mati secara tragis, matanya merah, dan dia meraung dan ingin bergegas ke Dev. Aura seni bela diri Setkin mulai meletus, dan angin kencang mulai bertiup di seluruh aula. Melihat penampilan gila Setkin, Dev menekan telapak tangannya ke bawah, dan cahaya keemasan yang terlihat dengan mata telanjang langsung memenjarakan Setkin, dan nafas Setkin menghilang seketika tanpa jejak. Tubuh Setkin terpenjara erat oleh cahaya keemasan ini, dan tekanan besar terus-menerus datang dari sekelilingnya. Ini seperti dua mobil berkecepatan tinggi dengan Setkin di tengah. Setkin mengertakkan gigi, mati-matian menahan tekanan ini. Segera, terdapat 7 lubang di tubuh Setkin. Itu mulai berdarah, dan tubuhnya terpelintir dan cacat. Bang! Suara keras lainnya, seolah-olah balon telah tertusuk. Seluruh tubuh Setkin langsung dihancurkan oleh tekanan besar, dan aura berdarah langsung menyebar. Anggota keluarga Qin yang melihat adegan ini lari ketakutan. Pada akhirnya, beberapa anggota keluarga senior Bai dibiarkan menatap pemandangan di depan mereka dengan kaget. Bai tua, saudara-saudara dari keluarga Qin sudah mati. Saya harap Anda dapat menggunakan kecepatan tercepat untuk mencaplok keluarga Qin. Dev menunjukkan jalan ke Richard Bai. Richard Bai masih shock mendengar Dev mengatakan ini, dia mengangguk lagi dan lagi. Oke. Di masa depan, keluarga Bai Anda akan menjadi juru bicara saya di lingkaran bisnis Kyoto. Saya akan mengumumkannya di media nanti. Jika Bai tua ragu, Anda bisa mundur sekarang. Karena jika saya mengumumkannya, keluarga Bai mungkin akan bersiap untuk menerima banyak pukulan. Dev menjelaskan kepada Richard Bai secara langsung. Karena Dev bermaksud untuk berkonflik dengan aliansi seni bela diri sampai akhir, dia harus menjelaskan kata-katanya terlebih dahulu, dia tidak ingin berada pada titik kritis, dan akan ada adegan pengkhianatan dan perpisahan seperti hari ini. Tidak, ini adalah kehormatan keluarga Bai saya untuk dapat mengikuti perintah Tuan Chen, dan ini adalah berkah 10.000 tahun keluarga Bai saya. Richard Bai tidak ragu sama sekali. Karena dia telah menyaksikan pertumbuhan Dev dengan matanya sendiri. Hanya dalam beberapa bulan, Dev telah berkembang dari seorang junior yang tidak dikenal menjadi sosok yang membuat aliansi seni bela diri Kyoto sakit kepala. Dev mengangguk puas, lalu menoleh untuk melirik eksekutif tingkat tinggi manajer Tian, dan hanya dengan tatapan ini, mereka sangat ketakutan sehingga mereka jatuh ke lantai dengan bunyi gedebok. Tuan, saya salah. Saya dipaksa oleh Simpson Qin itu untuk tidak punya pilihan, tolong maafkan saya. Manajer Tian berlutut di tanah dan menangis pada Richard Bai. Richard Bai menatap dingin ke beberapa eksekutif tingkat tinggi yang berlutut di tanah, matanya penuh dengan niat membunuh. Mereka semua yang paling mengkhianatinya. Tuan Chen, bagaimana Anda menghadapi orang-orang ini?
Richard Bai bertanya pada Dev. Sekarang keluarga Bai telah dibawa di bawah komando Dev, tentu saja beberapa hal harus didengar oleh Dev. Kamu bisa melakukannya sendiri. Dev berkata dengan ringan. Richard Bai memandang manajer Tian yang berlutut di tanah, matanya sedikit menyipit, kemari, seret pengkhianat ini ke arahku dan pukul dia sampai mati dengan tongkat. Meskipun Richard Bai sudah tua, dia kejam dan kejam dalam pekerjaannya. Tetapi bertanggung jawab atas keluarga besar seperti itu, Anda harus kejam, karena apa yang disebut kebaikan tidak akan bisa mengendalikan tentara dan kebenaran tidak mengendalikan kekayaan. Setelah berurusan dengan beberapa anggota keluarga senior Bai, Dev mengeluarkan botol porselen kecil dari tangannya. Zachary, ada beberapa pil latihan tubuh di sini. Kamu perlu menggunakan pil untuk berlatih lebih banyak dan meningkatkan kekuatanmu sesegera mungkin. Dev tahu bahwa dengan mengandalkan dirinya sendiri, tidak ada cara untuk melindungi keselamatan keluarga Bai setiap saat, dia harus menemukan cara untuk meningkatkan kekuatan keluarga Bai. Zachary mengambil pil latihan tubuh dengan penuh semangat, dan mengucapkan terima kasih berulang kali, terima kasih, Tuan Chen, terima kasih, Tuan Chen. Di masa depan, saya akan meminta Lembah Dewa Obat untuk secara teratur mengirimkan pil obat kepada keluarga Bai. Penatua Bai akan memilih beberapa orang yang berbakat, cerdas, dan dapat diandalkan untuk meningkatkan kekuatan mereka sesegera mungkin. Tidak akan lama lagi, kita memiliki pertempuran berdarah. Mata Dev berkilat dengan ganas. Dev tahu bahwa jika dia ingin menyelamatkan ibunya sesegera mungkin, itu akan memakan waktu terlalu lama untuk mengandalkan kekuatannya sendiri, dan dia tidak ingin menunggu terlalu lama. Dia ingin mengintegrasikan pasukannya sebanyak mungkin, dan kemudian bertarung sampai mati dengan keluarga naga. Sangat disayangkan ada 13 aula di Istana Raja Langit, dan sekarang hanya 3 dari mereka yang ditemukan. Dev tidak tahu di mana aula yang lainnya. Aliansi Bela Diri Kyoto. Setelah seharian berlatih, cedera Walton telah meningkat pesat, belum lagi betapa jeleknya wajah Walton saat ini. Jaeden juga terlihat jelek, karena pada hari ini, Dev membiarkan pavilion gunung tanpa bayangan mencaplok semua kekuatan keluarga Gerbang Perak dan Suanyuan, dan keluarga Bai juga mengambil kesempatan untuk mencaplok keluarga Qin. Pavilion gunung tanpa bayangan dan keluarga Bai sama-sama tahu bahwa itu adalah pengaruh Dev. Jadi pengaruh Dev di Kyoto tiba-tiba berkembang pesat. Tepat ketika Walton dan Jaden terdiam, Douglas tiba-tiba masuk. Pemimpin. Walton bangkit dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi diinterupsi oleh gelombang Douglas. Aku tahu semua tentang itu. Hanya ada beberapa keluarga sekte kecil. Karena Dev menyukainya, biarkan dia mengambilnya. Dia dengan naif berpikir bahwa dengan kekuatan ini, dia akan bisa mendapatkan pijakan yang kuat di Kyoto. Itu hanya aneh. Douglas tersenyum menghina, lalu berkata, Walton, apakah kamu ingat gadis yang kamu ceritakan kepadaku? Ingat. Walton mengangguk. Bawa seseorang untuk menangkap gadis itu untukku sekarang, tapi ingat, kamu tidak boleh menyakitinya, apalagi membunuhnya, atau tidak ada di antara kamu yang ingin hidup. Douglas berkata dengan wajah serius. Melihat penampilan Douglas, Walton tahu bahwa Yuki sangat penting bagi aliansi seni bela diri, seharusnya itulah yang diketahui Douglas. Saya mengerti. Walton mengangguk, dan kemudian menemukan beberapa master wusung peringkat 8 di aliansi, dan pergi untuk menangkap Yuki bersama. Kuoi berjalan kembali, dan Douglas memandang Jaden, Patriark Naga, ada apa denganmu? Saya berharap kepada pemimpin aliansi. Putra saya dipukuli seperti itu oleh Dev, keluarga naga kami tidak dapat menelan penghinaan ini, jadi saya ingin berdiskusi dengan pemimpin aliansi, biarkan keluarga naga saya maju dan memberi pelajaran yang baik kepada Dev. Jaden berkata kepada Douglas. Jaden bukan untuk balas dendam, dia takut setelah aliansi seni bela diri menangkap Dev, dia akan menyiksa Dev sampai mati, sehingga Jaden tidak lagi memiliki kekuatan untuk mengancam Raveena, dan rahasia yang ingin dia ketahui juga tidak akan pernah dia ketahui. Itu sebabnya dia menemukan Douglas, dan ingin membawa masalah berurusan dengan Dev ke keluarga naga. Selama dia menangkap Dev, dia tidak percaya bahwa Raveena tidak akan menyerah. Patriark Naga, masuk akal bahwa Anda telah berbicara. Sebenarnya saya ingin memberikan wajah ini, tetapi Tuan Si telah mengirimkan perintah,
Dev, kami tidak dapat bergerak untuk saat ini, tetapi dia tidak akan bisa untuk melompat-lompat lama. Douglas berkata dengan wajah bermasalah. Mendengar bahwa Tuan Si disebutkan oleh Douglas, alis JDN sedikit berkerut, dan akhirnya dia hanya bisa mengangguk tak berdaya. Kalau begitu kita hanya bisa membiarkan Dev melompat selama 2 hari, tapi anakku dipukuli seperti itu. Aku tidak bisa menelan penghinaan ini. Patriark Naga, jika kamu tidak bisa mengambil napas ini, aku punya solusi. Mata Douglas berbinar, dan kemudian dia membisikkan beberapa kata di telinga JDN. Setelah mendengarkan, JDN sedikit terkejut, saya berharap pemimpin aliansi, saya khawatir Raiden bukan lawan Dev, bukankah itu memalukan pada waktu itu? Jangan khawatir. Meskipun bakat Dev bagus, kekuatannya tidak lebih tinggi dari Raiden, belum lagi aku tahu bahwa keluarga Nagamu masih memiliki senjata ilahi. Beranikah dia membunuh anakmu? Douglas tersenyum ringan. Itu benar. JDN mengangguk, aku akan kembali dan bersiap untuk pertempuran di forum. Douglas menepuk bahu JDN, jangan khawatir, ketika saatnya tiba, aku akan memberi Raiden hadiah besar. Terima kasih, Tuan Konfederasi. JDN berkata dengan gembira. Setelah JDN pergi, Douglas perlahan berjalan ke menara tertinggi dari aliansi seni bela diri. Dari sini, Anda bisa melihat seluruh Kyoto yang makmur. Jika gadis itu benar-benar tubuh roh, pada waktunya, kekuatan suciku akan disempurnakan. Sebuah cahaya melintas di mata Douglas. Bersambung ke episode 103. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.